Sekarang kita masuk kepada ada satu sini masa ini jam' ayyuhuma afdhalu jam'u aw tarku. Lebih afdal mana menjamak sholat atau meninggalkannya. Jadi menjamak atau menjalin yang lebih utama. Jadi ada afdhalu tarkul jam'i khurujan min khilafi man lam yujizil jam'a. Lebih utama meninggalkan menjamak sholat karena keluar dari perbedaan pendapat lantaran kal imami Abi Hanifah illa bi arba'i halatin fal-jam'u afdal. Seperti Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah melarang menjamak sholat gitu. Karena dalilnya kalau kuat atau kosor. Kalau kosor ada di Quran ya. Jadi kecuali pada 4 keadaan maka jamak lebih afdal gitu. Jadi ninggalin jamak atau menjamak sholat ini yang utama yang mana? Ninggalin ngaji apa ngaji gitu. Abdul mana? Abdul ngaji. Biarin duduk tidur kagak apa-apa dah. Iya benar. Itu mesti bilangin aja biar pahamnya kagak hilang gitu. Ya, dia kata di depan gak apa-apa, saya kagak ngomelin. Lulus mulu gak apa-apa. Insyaallah dapat rahmat Allah gitu. Namanya menuntut ilmu taman surga, udah taman makan adem. Iya, itu lepules. Gak apa-apa. Gitu. Lagi mau sedang capek lagi. Ya. Jadi gak apa-apa. Ambil rebah, gak apa-apa sambil rebah. Ya. Jadi pada 4 keadaan ini justru lebih afdal menjamak. Fil haji fi yaumi Arafah Faya dima'ul zuhra ma'al asri takdiman. Wa fi Muzdalifah faya dima'ul maghriba ma'al isya'i ta'khirah. Kalau di dalam haji maka lebih afdal tuh menjamak ketika hari Arafah. Itu jamak zuhur dengan asar, tapi jamaknya jamak takdim yang lebih utama. Atau ketika di Muzdalifah maka menjamak maghrib dengan isya secara takdir itu lebih utama. Kemudian waliman syakka fi dalil jawaz jam'i, bagi orang yang ragu dalil bolehnya jamak. Emang boleh apa jamak gitu? Emang ada dalilnya apa? Gitu. Karena ada tentang dalil. Ya. Dalil sekarang ada rokok dalil. Dalilnya rokok dalil. Ya, jadi ya emang agama kita perlu dalil. Harus setiap hukum itu ada dalilnya. Tapi ketika udah dirumuskan dalam fikih, kita jangan suudzon sama Imam Syafi'i. Kita jangan suudzon sama ulama-ulama yang memang sudah membukukan fikih. Karena mereka itu bukannya asal, mereka juga pakai dalil. Cuma kadang dalilnya kita kagak nangkep, otak kita kagak nyampe. Kenapa? Karena pakai usul fikih, pakai kaidah ngambil dalil. Jadi dalil itu gak sembarangan gitu. Bunyinya banyak makanlah A, terus harus berarti makan A, enggak. Rumusannya gak begitu. Rumusannya panjang gitu. Kita umpamanya contoh zakatul fitr, pakai apa kita? Pakai beras. Makanan pokok kita apa? Emang pada makan beras? Nasi. Kayak aja makan beras. Jadi kita makannya pakai nasi ya. Ya, tapi kita zakatnya dengan beras. Emang ada dalilnya pakai beras? Nggak ada. Nabi nggak pernah nyuruh pakai beras. Tetapi kenapa merumuskan itu ada rumusannya. Itu dari dalil itu nggak sembarangan, ada kaidah. Ada kaidah umpamanya ada an, ada khas. Ya, ada yang namanya zon, ada yang namanya qat'i dan lain sebagainya. Dah panjang ya. Jadi walhasil itu ada banyak kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la khususi sabab. Jadi dan seterusnya. Jadi walhasil itu banyak aturannya dalam mengambil dalil, nggak bisa sembarangan. Jadi orang yang ragu boleh apa kagak menjamak. Yang model kayak gitu lebih afdal menjamak ketika tertentu syaratnya gitu ya. Kemudian bagi orang yang
mendapati dirinya benci dengan ngejamak. Berjalan ke Solo aja pakai ngejamak, udah ngumpul aja biasa aja. Nah yang kayak gini nih, dia kita ke orang sama salat jamak, maka dia lebih utama ngejamak. Kenapa? Karena dia jangan sampai membenci sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Sebagaimana poligami umpamanya, ya ini kedua tiga empat itu kan dibolehin sama agama. Jangan sampai ngebenci gitu. Itu boleh, tapi juga jangan sampai wajibin. Wajib tiap aku jadi dua yang tidak enggak gitu. Itu boleh, tapi itu kan kita aja, diem aja. Jangan pakai ngomong begini. Ya, coba dah kita bisa. Ya, iya. Jadi juga jangan mancing ini jadi ingkar hukum. Ya, ulang-ulang tadi ngaji. Ini ayatnya nih Bang. Dan itu Allah tuh hancurin kita nikah. Kadang-kadang di situ kan tulisannya malah kalimatnya itu masna wa sulasa wa ruba. Enggak satu, dua langsung. Nikahin 2, 3, 4. Kalau enggak mampu baru 1. Tuh padahal kalau enggak mampu baru 1. Emang berapa mampu? Nah kan belum dicoba. Ini jadi urusannya ya kan. Oh gitu Pak. Iya silakan. Saya mau nunggu ya, nunggu mengusir. Jadi walhasil banyak landasannya. Jadi jangan membenci sesuatu yang dibolehkan, tapi juga jangan mancing orang untuk membenci sesuatu yang dibolehkan dalam syariat. Kemudian wa idza kana mimman tuqtadabihi fi haqqatin nas. Nah, bagi orang yang memang jadi ikutan dalam sekelompok manusia. Jadi bukannya dia kepala rombongan. Maka kalau kepala rombongan kan dia lihat kondisinya. Apalagi sekarang jarang anak muda itu. Orang tuamu ya nenek-nenek, aki-aki pada doyan-doyan banget gitu. Dan jadi ya kayak gitu kan kita tahu kondisi fisiknya. Udah menjamak lebih afdal. Kenapa? Karena dia jadi ikutan. Kalau dia gak jamak, yang lain itu gak jamak. Tapi kalau dia pimpinan dia jamak, yang lain ikut jamak gitu. Makanya kayak gitu lebih afdal. Kemudian kalau seandainya kita mengerjakan jamak, takdim atau takhir yang utama, maka jamak takdim bisa lebih utama kalau umpamanya dia itu singgah di perjalanan pada waktu yang pertama. Katakan masih Johor nih, kita di rest area. Katakan jam 2 di rest area nih. Dan rest areanya udah jauh nih ya, udah jauh jaraknya, artinya udah membolehkan jamak. Nah kemudian kalau perkiraan kita jalan ke sono, nggak ngasal lagi, ya sampai-sampai kita di sono bangsa mau maghrib, maka udah sholat zuhur dengan asar di situ, jamak takdim lebih utama. Gitu. Ketimbang kita nanti harus berhenti lagi untuk ngerjain sholat asar dengan jamak takhir. Nah mendingan saat itu aja udah jamak takhir. Nah jamak takhir ya sebaliknya. Kalau masih dalam perjalanan, tanggung kita baru buat jalan ini, katakan garis area tar aja sekalian aja jam 4-an lah kita baru mampir di rest area. Nah makanya kayak gitu lebih utama menjamak takhir. Jadi sekali berhenti. Kemudian ada syarat-syarat menjamak. Ya, syarat jamak takdim ada 7 jamak takdim. Antara jamak takdim dan jamak takhir beda nanti syaratnya. Al-bada'atu bil ula, dimulai dari sholat yang pertama. Johor sama asar, johor dulu. Ya, terus maghrib isya, maghrib dulu. Enggak boleh diseling, isya dulu enggak boleh. Johor dulu. Kemudian itu masih ada berapa waktu ula, masih cukup waktu yang pertama, yakni buat ngerjain 2 sholat. Kalau umpamanya asar jam 3, umpamanya jam 2 atau setengah 3 masih bisa ngerjain 2 dan asar, maka jamak di situ. Itu boleh menjamak, jamak takdim. Meski urutan zuhur dulu baru asar. Kemudian wal walatu bainahuma, dan berurut, artinya nggak boleh kejeda lama. Habis sholat zuhur ngopi dulu, ya atau segala macam ngobrol, baru kerja selasa nggak sah. Gitu.
langsung. Jadi begitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung bangun komat lagi untuk melakukan sholat asar. Kemudian zonu sihhati ula, mesti kita punya sangka baik bahwa sholat pertama kita sah, sholat zuhur kita sah, atau sholat maghrib kita sah. Karena sangka baik itu penting. Ya, kita sama Allah juga sangka baik Allah. Jangan dia sangka baik, karena khoslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair. Ada dua kebaikan yang lain tidak mampu menggulung, yakni husnudzon billah pertama, husnudzon kepada Allah, sangka baik sama Allah. Makanya sangka baik, berdoa juga sangka baik sama Allah. Ya, berdoa, jangan berdoa gak sangka baik. Ya ini doa dikabulin apa ya? Ya ragu-ragu, jangan, sangka baik. Yakin aja kalau Allah akan kabulkan selama doa kita benar dan kita mintanya sungguh-sungguh. Gitu. Ya kalau bisa bahasa Arab, pakai bahasa Arab bagus. Gitu, pakai bahasa Arab. Kalau maunya gak bisa, ya bahasa Indonesia nggak apa-apa. Terserah, pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting sungguh-sungguh mintanya. Kalau mau khususnya kata bahasa daerah, nggak apa-apa bahasa daerah. Boleh bahasa daerah. Saya orang Jawa, pakai bahasa Jawa, boleh. Saya orang Sunda, pakai Sunda, boleh. Saya orang Padang, pakai bahasa Padang, boleh. Mas saya saranin sih jangan pakai bahasa Betawi dah. Ya, ya Allah, lu kan Tuhan gua. Kalau mata nggak kasar. Jadi yang penting husnuzon, yakin dulu. Nah ini disuruh kita juga husnuzon nih, yakni sangka baik, sangka bahwa sah sholat kita yang pertama. Tapi tentunya dengan menjalani aturannya, gitu. Kalau nggak jalanin aturan atau udah pasti sah yang utama, nggak bisa. Katakan nggak pakai wudhu, terus meyakini sah, nggak mungkin, karena itu udah menyalahi syariat. Gitu. Jadi kalau udah ngejalanin seluruhnya, yakin aja kalau itu sah, gitu. Kemudian kayak kita puasa nih, niat udah. Kemudian apalagi kita menahan dari hal-hal yang membatalkan udah, maka yakin aja bahwa puasa kita sah, gitu. Dan yakin aja puasa kita diterima selama kita pokoknya nggak melakukan gibah. Ya, mata kita jaga, gitu. Kita jaga mata kita, jangan berperap-perap. Ya, maksudnya jangan sampai melihat sesuatu yang diharamkan, gitu. Jadi kalau umpamanya melakukan sesuatu yang diharamkan, dia nggak boleh kebahagiaan diterima, karena dia belum melakukan itu. Istighfar dulu dia, minta ampun dulu, ya Allah saya belum melakukan hal yang nggak boleh. Ya, artinya nggak batalin puasa, tapi merusak pahala puasa. Tapi dia istighfar, minta ampun, mudah-mudahan Allah tetap terima. Nah itu boleh jadi dia tetap husnuzon dengan yang kayak gitu. Nah kemudian aku udah satu lagi, dua lagi. Dawamul udzi ila tamamil ihram, yakni senantiasa dalam keadaan udzur sampai sempurna takbiratul ihram di tsaniyah, pada sholat yang kedua. Ya, yakni masih dalam perjalanan. Yang terakhir ilmu bijawazil jam'i, mengetahui dengan kebolehannya menjamak, yakni ketika dia udah melakukan perjalanan panjang, oh ya ini udah boleh, gitu, perjalanan jauh itu boleh. Atau katakan perjalanan yang ubah, oh iya ini boleh untuk menjamak, gitu. Jadi kalau hal-hal yang kayak gitu dia ketahui, dia boleh menjamak sholat. Maka wallahu a'lam bishawab.